Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan, saya Luna Kalea Renata Tobing dari kelas 11G nomor absen 19. Sekarang, kalian tahu nggak sih semua materi atau teori dasar dari lingkaran itu apa saja? Atau kalian sudah kuasai? Kalau belum, yuk belajar! Di sini aku mau jelaskan mengenai teorema-teorema lingkaran yang bisa kami pakai untuk menyelesaikan soal-soal yang kelihatannya tuh susah banget. Oke, sebelum kita belajar teorema pertama kita, kalau kita gambar garis dari satu titik sisi lingkaran ke satu titik sisi lainnya yang tidak melalui titik pusat pada lingkaran, ini dinamakan sebagai tali busur. Nah, tali busur ini akan selalu membagi suatu lingkaran menjadi dua segmen. Di sini kita bisa lihat ada segmen yang di atas dan ada segmen yang di bawah. Teorema pertama ini menyatakan bahwa sudut-sudut dalam segmen yang sama adalah sama. Ini berarti jika kita gambar sudut di segmen atas menggunakan tali busur yang sudah kita buat, seperti mau itu hanya 1, 2, ataupun 3 sudut, semua sudut ini akan berukuran sama, karena berasal dari tali busur dan berada di segmen yang sama. Nah, teorema ini juga tetap berlaku pada segmen bawah juga loh. Jadinya, karena tidak digambarkan tali busur, biasanya berbentuk seperti ini. Oke, selanjutnya jika kita menggambar satu garis yang melalui titik pusat, itu akan dinamakan diameter. Nah, kalau kita gambar sudut-sudut seperti tadi pada segmen yang sama, seperti yang kami tahu, sudut-sudut berikut adalah sama karena berada pada segmen yang sama. Tetapi, jika kami ganti dari tali busur itu menjadi garis yang melalui titik pusat, kita akan memasuki teorema kedua kami, yaitu sudut dalam setengah lingkaran atau yang melewati diameter sudut tersebut adalah 90 derajat. Oke, selanjutnya ada sudut keliling dan sudut pusat, di mana sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya berada di pusat lingkaran dan dibentuk oleh dua buah jari-jari. Sedangkan sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya berada pada keliling lingkaran dan dibentuk oleh dua buah tali busur. Dengan ini, kami memasuki teorema ketiga kami, yaitu sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling atau sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat. Jadi, jika sudut pusatnya adalah 100 derajat, maka sudut kelilingnya itu 50 derajat. Next, ini adalah segi 4 tali busur yang memiliki 4 titik dan kami akan memasuki teorema kami nomor 4, di mana sudut-sudut yang berlawanan atau berseberangan dalam segi 4 tali busur harus membuat atau totalnya harus 180 derajat. Jadi, jika salah satu titik dari segi 4 tali busur ini adalah 98 derajat, maka titik seberangnya totalnya harus 180 derajat, yaitu 86 derajat. Sebelum kami memasuki teorema kita yang kelima, pertama kita harus mengetahui apa itu garis singgung. Nah, garis singgung ini adalah garis yang menyentuh lingkaran pada satu titik dan tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran di titik tersebut. Garis singgung ini tidak memotong bagian dari lingkaran tersebut. Nah, teorema nomor 5 ini menyatakan bahwa garis singgung yang bertemu jari-jari adalah 90 derajat. Berhubungan dengan itu, teorema kita yang keenam adalah garis singgung dari titik yang sama memiliki panjang yang sama. Selanjutnya, teorema ketujuh kita ini adalah teorema segmen bergantian, di mana jika kita menggambarkan garis singgung pada titik ini dan kita membuat sudut yang menyentuh titik pada garis singgung itu, tetapi sudut itu terbuat dari tali busur, maka sudut ini dan sudut ini adalah sama. Oke, berikut adalah ilustrasi rekap dari semua teorema yang sudah kita bahas. Setelah kita mempelajari semua teorema dalam lingkaran, sekarang kami akan memasuki latihan soal. Di sini kami disuruh untuk mencari sudut ABD beserta alasannya. Pertama, kita cari sudut ACD. Kita bisa lihat sudut ini ACD berjalan dengan sudut ACE yang membentuk garis lurus. Nah, kedua sudut ini harus membuat 180 derajat.
Maka untuk mencari sudut ACD, kita bisa menghitungnya seperti 180 derajat dikurang 105 derajat sama dengan 75 derajat. Kemudian kami bisa menuliskan alasannya seperti ini. Karena kami sudah menemukan sudut ACD, kami dapat menggunakan teorema lingkaran pertama yang kami sudah pelajari untuk menemukan sudut ABD. Jadinya, sudut ACD yang kami temukan sebenarnya sama dengan sudut ABD, yaitu 75 derajat juga. Alasannya, sudut-sudut di segmen yang sama adalah sama. Oke, sekarang nomor 2. Kami disuruh untuk mencari sudut BCF. Pertama, jika kita lihat baik-baik, itu segitiga ADC itu adalah segitiga sama kaki. Maka sudut DAC yaitu 35 derajat sama dengan sudut ACD. Jadinya sudut ACD kami bisa tulis sebagai 35 derajat. Karena kami udah ketahui dua sudut dari segitiga ACD yaitu 35 dan 35, semua sudut itu harus bertotal 180 derajat. Jadinya, kami bisa tulis di sini sudut ADC sama dengan sudut ACD plus sudut CAD. Di mana itu 35 tambah 35 yaitu 70. Nah, 70 itu akan dikurangi 180 atau 180 dikurangi 70. Dengan itu kami menemukan sudut ADC sama dengan 110 derajat. Karena kami sudah menemukan sudut ADC, kami bisa mencari sudut ABC menggunakan teorema segi 4 tali busur, di mana kami bisa menuliskan 180 derajat dikurang sudut ADC sama dengan sudut ABC. 180 dikurang 110 sama dengan 70 derajat. Sudut ABC adalah 70 derajat. Kami juga bisa menemukan sudut ACB dengan menggunakan teorema kami nomor 5, yaitu garis singgung yang bertemu jari-jari adalah 90 derajat. Maka sudut ACB adalah 90 derajat. Setelah itu, kami bisa mencari sudut BAC dengan mentotalkan sudut-sudut segitiga ABC sama dengan 180 derajat. Jadinya sudut BAC sama dengan sudut ABC plus sudut ACB, yaitu 70 ditambah 90 sama dengan 160, dan sudut BAC sama dengan 180 dikurang 160 sama dengan 20 derajat. Nah, dengan itu kami bisa menemukan sudut BCF dengan menggunakan teorema ketujuh, yaitu teorema segmen bergantian, di mana sudut BAC sama dengan sudut BCF, yaitu 20 derajat. Oke, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi pembelajaran kami semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.